Bangsa Melayu dan bangsa Indonesia kerap disamakan, bahkan dipertukarkan. Di ruang publik, tidak jarang muncul anggapan bahwa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa Melayu yang diperluas. Pandangan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya keliru dan berpotensi menyempitkan makna kebangsaan Indonesia. Untuk memahami persoalan ini, kita perlu terlebih dahulu membedakan apa yang dimaksud dengan bangsa Melayu dan bangsa Indonesia. Bangsa Melayu terbentuk sebagai bangsa peradaban. Ia lahir jauh sebelum konsep negara bangsa modern dikenal. Kesamaan bahasa Melayu, adat istiadat, sistem nilai, dan sejarah budaya membentuk identitas kolektif yang kuat. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam menjadi unsur penting yang memperkokoh watak peradaban Melayu, baik dalam hukum adat, sastra, maupun struktur sosial. Sebagai bangsa peradaban, bangsa Melayu tidak bergantung pada batas negara modern. Ia hidup lintas wilayah dan lintas kekuasaan politik. Orang Melayu dapat ditemukan di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, hingga Filipina Selatan. Mereka mungkin berbeda kewarganegaraan, tetapi tetap berbagi ikatan budaya dan sejarah yang sama. Disinilah letak ciri utama bangsa Melayu. Ia dibentuk oleh kesamaan budaya, bukan oleh kesepakatan politik modern. Berbeda sepenuhnya dengan itu, bangsa Indonesia adalah bangsa modern. Ia lahir bukan dari satu peradaban etnis tertentu, melainkan dari pengalaman sejarah bersama sebagai bangsa terjajah. Indonesia terbentuk ketika berbagai kelompok etnis, dengan latar bahasa, adat, dan agama yang berbeda, sepakat meleburkan diri dalam satu identitas kebangsaan. Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting dalam proses tersebut. Para pemuda dari latar belakang yang beragam menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Pernyataan ini bukan refleksi kesamaan etnis, melainkan keputusan politik dan moral untuk bersatu. Karena itu, bangsa Indonesia sejak awal dirancang sebagai bangsa yang melampaui etnis. Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting dalam proses tersebut. Para pemuda dari latar belakang yang beragam menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Pernyataan ini bukan refleksi kesamaan etnis, melainkan keputusan politik dan moral untuk bersatu. Karena itu, bangsa Indonesia sejak awal dirancang sebagai bangsa yang melampaui etnis. Tidak ada satu suku pun yang dijadikan identitas tunggal bangsa. Bahkan etnis terbesar sekalipun tidak diberi status sebagai pemilik Indonesia. Perbedaan ini sangat mendasar. Bangsa Melayu lahir dari keseragaman budaya inti, sedangkan bangsa Indonesia lahir dari kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Dalam konteks ini, etnis Melayu di Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia, tetapi bukan representasi keseluruhan bangsa. Menyamakan bangsa Indonesia dengan bangsa Melayu berarti mereduksi ratusan etnis lain yang juga menjadi fondasi kebangsaan Indonesia. Bahasa menjadi contoh paling nyata bagaimana perbedaan konsep ini dijalankan. Bahasa Melayu memang menjadi dasar bagi bahasa Indonesia. Namun, ketika diangkat sebagai bahasa nasional, bahasa tersebut mengalami reposisi besar. Ia dilepaskan dari klaim etnis dan dijadikan bahasa persatuan agar tidak mencerminkan dominasi satu kelompok tertentu. Bahasa Indonesia bukan bahasa etnis Melayu, melainkan bahasa kebangsaan yang dipelajari dan dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa memandang asal-usul budaya. Inilah salah satu keputusan paling cerdas dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Hubungan dengan negara juga menunjukkan perbedaan yang tajam. Bangsa Melayu dapat terus eksis meskipun terpisah oleh batas negara. Sementara itu, bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia berarti terikat pada kewarganegaraan, konstitusi, serta nilai-nilai Pancasila. Cara menjadi anggota kedua bangsa ini pun berbeda.
Seseorang menjadi bagian dari bangsa Melayu melalui keterikatan budaya, bahasa, dan adat. Sebaliknya, seseorang menjadi bagian dari bangsa Indonesia melalui komitmen kebangsaan, bukan karena darah, bahasa ibu, atau adat asal. Karena itu, Indonesia bukan bangsa Melayu yang diperbesar. Indonesia adalah bangsa baru, hasil dari kompromi sejarah dan kesadaran kolektif untuk membangun rumah bersama di atas keberagaman. Memahami perbedaan ini menjadi semakin penting di tengah menguatnya politik identitas. Ketika identitas etnis atau peradaban tertentu dipaksakan sebagai identitas nasional, fondasi kebangsaan Indonesia justru terancam. Bangsa Indonesia hanya dapat bertahan jika terus dipahami sebagai proyek bersama, bukan milik satu etnis, satu budaya, atau satu peradaban. Warisan Melayu memang menjadi salah satu fondasi penting, terutama dalam bahasa, tetapi ia berdiri sejajar dengan warisan-warisan lain yang sama berharganya. Disitulah kekuatan Indonesia, bukan pada keseragaman, melainkan pada kesediaan untuk bersatu tanpa harus menjadi sama.